Pernahkah kalian terdiam sejenak dan bertanya, benarkah Allah itu ada? Jika kalian mencari jawaban yang bisa disentuh oleh nalar dan dirasakan oleh jiwa, maka lihatlah pada satu bukti abadi yang ada di depan mata kita, Al-Quran. Bayangkan seorang pria yang tumbuh di tengah gersangnya padang pasir, Mekah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Sejarah juga mencatat, beliau tidak pernah berkelana jauh untuk mempelajari peradaban dunia. Satu-satunya perjalanan besar yang beliau lakukan adalah saat remaja bersama pamannya, Abu Thalib, menuju Syam. Namun, perjalanan itu bahkan belum selesai. Di tengah jalan, seorang pendeta bernama Bahira memerintahkannya pulang karena melihat tanda-tanda kenabian yang besar pada dirinya. Seorang yang terisolasi di gurun, yang tidak memiliki akses ke perpustakaan kuno atau laboratorium canggih, tiba-tiba membawa rangkaian kalimat yang melampaui kecerdasan manusia paling jenius sekalipun. Al-Quran berbicara tentang keajaiban alam semesta yang baru bisa dibuktikan oleh teknologi ribuan tahun setelahnya. Ini bukan sekadar sastra. Ini adalah sidik jari Sang Pencipta. Lihatlah sejenak ke alam sekitar. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Isra bahwa tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi melainkan bertasbih memujinya. Namun kita tidak mengerti tasbih mereka. Selama berabad-abad, manusia menganggap ini hanyalah kiasan puitis. Namun sains modern mulai menyingkap tabir ini. Pada tahun 1970-an, seorang peneliti bernama Donald Rogers menemukan bahwa tumbuhan mengeluarkan suara ultrasonik yang tidak tertangkap telinga manusia. Lebih mengejutkan lagi, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Cell pada tahun 2023 oleh tim dari Tel Aviv University membuktikan bahwa tanaman berbicara atau mengeluarkan suara frekuensi tinggi saat mereka stres atau membutuhkan sesuatu. Hutan yang kita anggap sunyi sebenarnya adalah orkestra pujian yang luar biasa, persis seperti yang digambarkan Wahyu 400 tahun lalu. Pikirkan tentang lautan. Dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman tentang dua laut yang mengalir berdampingan namun memiliki batas yang tidak dilampaui. Ilmu kelautan modern, melalui penelitian William Williams dan para ahli oceanografi, menemukan adanya fenomena halocline di Selat Gibraltar dan tempat lainnya. Air laut dengan kadar, garam dan massa jenis yang berbeda tidak akan pernah bercampur secara sempurna, seolah-olah ada dinding transparan di antaranya. Bagaimana mungkin seorang yang hidup di tengah gurun pasir bisa mengetahui rahasia di kedalaman samudra? Lalu arahkan pandanganmu ke langit. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Anbiya bahwa langit dan bumi dulunya adalah satu kesatuan yang padu, kemudian Allah memisahkannya. Dunia sains baru mengenal konsep ini sebagai Big Bang pada abad ke-20 melalui pengamatan Edwin Hubble. Al-Quran juga menyebutkan bahwa langit terus kami luaskan. Di saat manusia zaman dulu menganggap alam semesta bersifat statis, Al-Quran sudah bicara tentang ekspansi kosmos. Segala keajaiban ini tidak datang dari pikiran seorang manusia yang buta huruf. Ini adalah pesan langsung dari pemilik alam semesta. Al-Quran menantang siapapun. Jika ini bukan dari Allah, maka carilah satu saja pertentangan di dalamnya. Namun yang ditemukan manusia justru konsistensi yang absolut antara wahyu dan fakta penciptaan. Maka ketika keraguan itu datang, lihatlah ke dalam dirimu dan alam raya ini. Semuanya berteriak dengan suara yang sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran bukan sekadar buku, ia adalah bukti bahwa Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan kita tanpa petunjuk.